karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kita berkata amin. Haleluya. Saudara-saudara, kisah ini tidak asing lagi. Bagaimana sebuah hal yang luar biasa. Yesus bisa berjalan di atas air. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa di dalam ayat 22 ini menggambarkan bahwa Yesus sebelumnya memerintahkan murid-muridnya mendahuluinya ke seberang, naik ke perahu. Jadi yang memerintahkan perjalanan adalah Yesus. Tetapi ternyata saudara, ketika mereka berjalan beberapa mil, ayat 24, terjadi gelombang, terjadi badai yang besar. Hidup ini saudara akan selalu diperhadapkan pada masalah. Jangan kita berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita setia, hidup tidak ada masalah. Kita melayani, kita memberi, kita berkorban, hidup tidak ada masalah. Oh, itu salah saudara, ya. Itu salah. Kita rajin ke gereja, percaya Yesus tetap tidak akan membuat kita bebas dari masalah. Karena ayat ini mengajarkan murid-murid Yesus yang diperintahkan pergi, yang diperintahkan menyeberang, mereka juga mengalami masalah. Tapi seringkali juga masalah membuat kita takut, masalah membuat kita cemas, masalah membuat kita putus asa. Siapakah saudara hari-hari ini yang mengalami takut, yang mengalami cemas, yang mengalami keputusasaan? Ingat, Yesus itu menjadi jawaban bagi kita sekalian. Haleluya. Ayat 25, dia siap menolong kita. Jam 3 malam dia datang. Ini satu bukti bahwa Tuhan itu tidak tidur. Orang jam 3 malam itu paling enak-enaknya itu lagi tidur. Apalagi kalau mimpi dapat uang 1 miliar. Ya kan? Naik ke puncak gunung, jatuh, rupanya jatuh dari tangga. Ya. Ada yang mimpi uang dapat 1 miliar? Kayaknya ada tadi malam ya. Semoga Tuhan menyertai mimpi. Kenyataan puji Tuhan. Sebentar lagi Natal, udah ada mimpi. Biasa orang menjelang Natal, aduh banyak pengeluaran. Tadi Bapak Setimora berkata hari-hari ini banyak yang sakit. Kalau sekarang banyak yang sakit kantong. Ya kan, bukan hanya sakit badan, bukan jasmani, tapi jiwani. Tapi jam 3 malam itu, Yesus luar biasa, dia tahu bahwa murid-muridnya itu pasti kena masalah. Jadi ini harus kita peringatkan di hati kita bahwa setiap kita punya masalah, Tuhan itu tahu bahwa saya dan saudara punya masalah. Dan Tuhan itu tahu kapan waktu yang tepat untuk datang. Dia tidak datang pagi-pagi, lagi cuaca enak, cuaca lagi sejuk, angin lagi sepoi-sepoi. Tidak, dia justru datang pada waktu badai itu. Pada waktu angin itu muncul begitu keras, jam 3. Ya.
Yesus berjalan di atas air. Dia siap memberi jawaban. Dia juga menjadi tempat perlindungan. Dia menjadi kekuatan, dia menjadi penolong. Mazmur 46 berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan sangat terbukti. Ia tidak membiarkan kita, ia tidak meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 sampai yang ke-6. Jadi walaupun murid-muridnya ini mengalami angin, mengalami badai, diombang-ambingkan dengan angin sakal. Tapi puji Tuhan, Yesus selalu menyertai hidup mereka. Kalau murid-murid disertai Tuhan, saya yakin juga saya dan saudara disertai oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah takut, jangan cemas. Jangan kita dikuasai oleh keadaan itu. Tetapi saudara yang luar biasa, selain daripada masalah itu, ternyata masalah itu membuat sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Ada seorang dari murid Yesus, namanya Petrus, bisa berjalan di atas air. Ini yang luar biasa. Kita mungkin pikir, kalau Yesus jalan di atas air ya pasti bisa. Dia kan Tuhan. Manalah dia, mana ada yang enggak dia bisa, iya kan? Mau jalan di luar angkasa pun bisa dia. Mau ngapain pun bisa dia. Mau buat apapun bisa dia. Kalau cuma jalan di atas air, pasti mudah, gampang. Tapi kita lihat tadi, kita baca bahwa Petrus ayat 28 dikatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang dan berjalan di atas air. Nah, ini berarti masalah itu bisa membuat kita mengalami satu pengalaman yang dahsyat. Bisa berjalan di atas air. Saya belum pernah berjalan di atas air. Ya, nggak tahu saudara mungkin bisa berjalan. Saya tenggelamnya di atas air. Ya, ngapung-ngapung. Ya, orang berjalan di atas air berarti mengalahkan hukum alam. Hukum alam. Kok bisa seperti itu? Nah, hari ini kita melihat secara singkat apa yang membuat kita bisa berjalan di atas air. Saya mau bagikan ini bagi saudara. Apa yang membuat kita bisa berjalan di atas air? Yang pertama, kita membutuhkan ketenangan. Sama-sama katakan ketenangan. Ayat 26, murid-muridnya sebelumnya terkejut dan murid-muridnya takut. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut sebab belum pernah dilihat. Kalau saudara misalkan lihat saya berjalan di atas air, pasti terkejut saudara. Saya pun lihat saudara jalan di atas air, terkejut juga, sama-samanya kita. Murid-murid pun gitu, ketika dia lihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut. Tapi terkejutnya itu bukan karena kagum, hebat, luar biasa, mantap Tuhan Yesus. Bukan, mereka terkejut justru karena takut. Amin saudara. Mereka takut, mereka sedang dalam keadaan yang sangat takut. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita, ayat 27, Yesus berkata kepada mereka, lihat, dengarkan. Dia tidak berkata kepada angin itu, dia berkata kepada mereka. Dia berkata kepada murid-muridnya, tenanglah. Hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, pagi hari ini tenanglah. Dia tidak berkata kepada angin badai itu, tenang, tidak. Dia berkata kepada murid-muridnya, tenanglah. Karena lebih penting hati kita tenang daripada badai itu. Bisa saja badainya tenang, hati kita enggak tenang. Betul kan? Badainya tenang, hatinya enggak tenang. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini. Berarti yang kita butuhkan untuk bisa berjalan di atas air adalah ketenangan. Saudara mesti jadi pribadi yang tenang. Kapan seseorang dalam posisi yang lemah? Ketika dikuasai oleh emosi. Sebab itu adalah situasi yang tidak menentu. Belajar untuk menguasai diri penting. Karena itu akan melatih kesabaran kita. Coba kita baca satu ayat untuk memperkuat poin pertama ini. Yaitu Yesaya 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab beginilah yang Maha Kudus Allah Israel.
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, iya sampai situ saja. Dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Ada dua hewan ya, yang kalau kita bandingkan, satu adalah singa, satu adalah kura-kura. Mana yang lebih kuat, singa atau kura-kura? Singa lah, makanya disebut raja hutan, ya kan? Marganya pun ada di Tanah Karo, guru singa, ya, guru dia, ya kan? Jadi singa itu murid-muridnya, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Singa itu binatang kuat, sampai dijuluki sebagai raja hutan. Kura-kura jalannya pelan, tanduk nggak ada, gigi nggak kuat, kakinya pendek. Tapi saudara tahu dua sifat hewan ini. Singa itu selalu mengaum-ngaum. Nggak ada apa-apa pun ngaum, apalagi kalau ada apa-apa. Ya. Tapi kalau kura-kura itu selalu tenang aja. Kadang-kadang masuk dia ke batoknya itu, merunduk dia begitu, bisa sampai berhari-hari. Tapi ketika dicek, siapa umur paling panjang? Singa atau beruang? Singa atau kura-kura? Kura-kura. Kura-kura 2 kali lipat umurnya daripada singa. Singa paling 15-20 tahun, kura-kura bisa 50 tahun. Jadi orang yang tenang itu panjang umurnya. Haleluya. Jadi kalau kayak singa dia, udahlah bentar lagi itu. Tunggu aja habis Natal. Enggak ya. Kura-kura itu tenang, ada bahaya, tenang aja dia, panjang usianya. Jadi orang yang tenang, Alkitab katakan terletak kekuatan. Ya. Jangan pikir orang yang tenang itu enggak kuat, ngeri. Kita bisa terkejut melihat orang yang tenang itu kalau dia melakukan sesuatu. Ya. Air yang tenang lebih menakutkan daripada berriak-riak begitu. Ya. Yang tenang begitu lebih menakutkan. Jangan-jangan di dalam ada buayanya. Iya kan? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yang kita buat agar bisa berjalan di atas air? Kita membutuhkan pengenalan. Sama-sama katakan pengenalan. Iya. Ayat yang ke-26 dikatakan, murid-murid melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu apa saudara? Hantu. Mereka salah mengenal Tuhan. Kok disebut hantu? Masa Tuhan disebut hantu? Terbalik sekali, jauh sekali bandingannya. Mereka salah mengenal Tuhan, saudara. Iman kita ini, kalau kita salah mengenal Tuhan, salah pengenalan kita, iman kita ini akan jatuh runtuh, saudara. Kalau ada masalah runtuh pasti. Karena kita salah mengenal dia. Orang yang mengenal Tuhan itu dia udah tahu pasti sifat Tuhan. Gak berubah, itu ingat. Sifat Tuhan itu gak berubah. Sifat manusia berubah-ubah. Hari ini A, besok B, besok C. Tuhan itu gak pernah berubah. Apapun dan bagaimanapun kondisinya gak pernah berubah. Makanya layak dia untuk kita pegang, janjinya kita pegang, firmannya kita pegang, kuasanya kita pegang. Kita sangat percaya kepada dia karena dia tidak pernah berubah. Manusia akan berubah. Itu sebabnya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, semakin kuatlah iman kita. Hosea 6 ayat 3. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi bukan hanya mengenal tapi ada usaha. Ada usaha, saudara hari ini puji Tuhan datang ke gereja. Itulah usaha kita untuk mengenal Tuhan. Di rumah bagaimana? Ayo kita baca Alkitab, ayo kita punya waktu untuk berdoa. Itu usaha kita untuk mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal, semakin kuatlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Trust kita nggak ragu lagi sama Tuhan. Dan untung sekali, dengar Bapak Ibu ya. Untung sekali kalau kita mengenal Tuhan.
untungnya luar biasa. Banyak orang pengen jadi terkenal, ya, bikin hal-hal yang kadang bikin jadi viral gitu, supaya dia terkenal. Walaupun viralnya itu viral negatif, ada orang viralnya positif. Dia menang juara ini, dia itu positif, tapi ada viral negatif. Ya, mandi di paret, ya kan? Ya, tengah-tengah malam pakai apa? Nah, itu viral juga tapi negatif. Banyak orang kepengen terkenal, supaya yang penting dikenal orang dulu. Ilmu marketing itu yang penting barang bagaimana kualitasnya nomor 2, yang penting dikenal dulu. Tapi memang ada untungnya juga kalau kita dikenal. Saya pernah satu kali saudara-saudara diajak satu orang makan, enak sekali makanan itu. Ngintip juga kan? Ngintip apa? Bilnya, harganya. Berapa kira-kira ini ya? Pasti mahal, kalau nengok tempatnya udah mahal, pasti berat ini, mahal ini. Betul mahal memang. Tapi ya coba sekali-sekali lah. Saya bawa istri makan. Ya. Karena mahal ya si istri aja lah. Ya kan? Gak mungkin jemaat. Ya kan? Karena mahal. Ya. Bawalah ayo. Duduklah makan. Di sini enak sekali makan. Lagi kita makan saudara-saudara. Ada orang tepuk, Pak Pendeta katanya. Oh iya, selamat malam Pak, selamat malam. Sudah Pak ya, saya sudah bayar. Wah itu paling enak sudah. Saya sudah bayar katanya, oh untung. Ya kan. Jadi kita makan mahal itu ternyata dibayari. Padahal sudah siapkan juga di kantong. Jangan sampai pulang cuci piring kan. Jadi kuli pula. Sudah siapkan memang, tapi niatnya pengen bayar. Dari rumah niatnya harus bayar. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan. Ada yang kenal. Makanya enak juga jadi pendeta, banyak dikenal orang. Amin saudara. Amin. Iyalah. Coba seperti saudara, kempes ban saudara di sini. Lewat aja semua orang kan. Nah, coba kempes ban saya di sini. Pasti ada yang tidaknya mampir. Ada apa ini Pak? Pasti ada itu. Ya, pasti ada itu. Walaupun bukan jemaat. Saudara-saudara, ada untungnya memang kita dikenal. Ada untung. Untung memang kalau kita dikenal orang. Tetapi lebih untung lagi kalau kita dikenal Tuhan. Lebih untung lagi kalau saudara dikenal Tuhan. Kenapa? Karena Matius 7 ayat 21. Kalau kita tidak berusaha mengenal Tuhan, nanti pada hari penghakiman, kalimat yang Tuhan sampaikan, aku tidak mengenal kamu. Sakit kan? Sekarang Tuhan mengenal kita. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Tapi selama di bumi jadi anak Tuhan, gak pernah mau berusaha mengenal Tuhan, gak pernah berusaha mengenal Tuhan. Nanti pada waktu hari penghakiman, Bapa akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Matius 7 itu, ayat 21 sampai 23. Perhatikan kalimat itu. Pada waktu itulah aku berterus terang, kata Tuhan. Aku akan membukakan hatiku. Sekarang Tuhan diam aja. Gak mau dia berterus terang. Tapi nanti pada waktu dia berterus terang, waduh kaget kita. Ternyata kita tidak dikenal Tuhan. Kenapa kita tidak dikenal Tuhan? Karena selama hidup kita tidak mau mengenal Tuhan. Selama hidup kita acuh tak acuh soal Tuhan. Akhirnya kita pun tidak akan pernah mau dikenal oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang kita perlukan untuk berjalan di atas air adalah pengalaman. Sama-sama katakan pengalaman. Petrus ayat yang ke-28, dia berkata, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Suruhlah aku. Berarti Petrus punya atau menginginkan ada sebuah tindakan iman. Padahal berjalan di atas air itu ada risiko. Kalau gagal gimana? Tenggelam, mati. Tapi Petrus mengambil resiko. Saudara-saudara, untuk bisa berjalan di atas air, hidup kita ini harus ada action, harus ada iman, harus ada tindakan. Dan tindakan itu melahirkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dari mana pengalaman datang? Dari action, dari tindakan. Iman hanya sekedar sesuatu.
tapi tidak dilakukan, iman mati. Iman tanpa ketaatan, iman tanpa perbuatan, kitab surat Yakobus berkata adalah mati. Tuhan mengizinkan krisis, Tuhan mengizinkan badai, Tuhan mengizinkan masalah agar saudara dan saya punya pengalaman yang lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Ada pengalamanmu. Petrus dengan iman dia berkata, Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air. Dan dialah menjadi sosok manusia pertama yang berjalan di atas air setelah Yesus. Dia bisa walaupun beberapa langkah, akhirnya memang ketakutan juga yang membuat dia hampir tenggelam. Tetapi setidak-tidaknya Petrus sudah punya pengalaman. Dia pernah berjalan di atas air. Tuhan akan bawa kita pada pengalaman-pengalaman itu, saudara. Jangan pernah takut. Ayub pengalamannya luar biasa. Dia pernah hidup dalam kemewahan. Dia pernah hidup dalam segala kelimpahan. Dia pernah hidup dalam segala berkat yang luar biasa. Sampai mau keluarkan uang nggak takut lagi. Ya, mau makan di mana nggak takut lah, nggak mikir lagi. Ayub menjadi orang paling kaya. Tapi satu saat Tuhan bawa pengalaman yang jauh berbeda. Pengalaman di mana dia jadi hidup seperti orang yang sangat miskin, gelandangan. Dia hidup di jalan. Dia berkalungkan debu dan tanah. Dia kena penyakit kulit. Teman-temannya tinggalkan dia. Kadang-kadang Tuhan juga bawa kita pada pengalaman yang seperti ini. Tidak hanya pengalaman yang dimana kita mengalami sesuatu yang ajaib, luar biasa, berkat. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan hal itu, Tuhan bukan tidak sayang kepada kita. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan ingin saudara ada pengalaman, saudara meningkat lagi. Kapasitas iman saudara meningkat. Kita tahu nilai kita kalau kan diuji. Kita mana bisa tahu nilai kita berapa kalau nggak ada ujian. Maka Tuhan kasih ujian supaya kita tahu, oh Tuhan nilaiku masih 5 Tuhan. Kalau di sekolah merah ini Tuhan. Tambahkanlah iman kita lagi, tambahkan lagi iman kita, tambahkan lagi iman kita. Tahun depan naik ujian lagi 6, puji Tuhan. Nggak masalah setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, tapi naik. Tuhan bawa kita pada pengalaman-pengalaman yang ajaib. Itu sebabnya Ayub 42. Mari kita lihat Ayub 42 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 dikatakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Berbeda sekali Ayub ketika hidup dalam kemewahan dan ketika dia hidup dalam penderitaan. Berbeda sekali cara hidup, cara pandang dia. Dulu dia hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Kita mendengar firman dari mimbar ini. Setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tapi kita akan punya pengalaman setelah lewat hari ini. Setelah keluar dari tempat ini. Sampai di rumahmu. Sampai di pekerjaanmu. Sampai di usahamu. Sampai di pergaulanmu. Kau akan punya pengalaman dengan Tuhan. Ada banyak masalah di sana. Ada banyak tekanan. Siapa yang hari-hari ini ditekan dalam pekerjaannya. Mengalami persoalan dalam pekerjaannya. Mungkin kau menderita di sana. Tapi tenanglah. Alkitab berkata Yesus akan datang dan memberikan jalan keluar bagi kita. Asal kita punya keberanian, punya iman. Jangan pernah mundur ikut Tuhan. Jangan pernah takut ikut Tuhan. Jangan pernah cemas ikut Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di tengah ombak. Kita nyanyikan pujian lama ini. Tapi seperti murid-muridnya yang mengalami ombak, mengalami badai. Mereka khawatir, mereka cemas akan mati. Padahal 60% dari mereka adalah nelayan.